Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari pada pagi hari ini saya mau ajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari buka hati kita, mari arahkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita agungkan namanya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan buat kasih-Nya yang tidak pernah berubah, kasih-Nya yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Naikkan syukur, naikkan syukur, naikkan puji-pujian. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Naikkan puji-pujian bagi Tuhan kita, sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau bernyanyi bagi nama-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ku mau bersyukur, ku mau memuji-Mu. Haleluya. Buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Ya Rabba syakara la 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 la, ya Rabba ya la 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 la, ya Rabba syakara la 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 la, ya Rabba ya la 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 la, ya Rabba ya la 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 la, ya Rabba ya la 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 la, ya Rabba ya la la, ya Rabba ba 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 ba, ya la 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 la. Ya Rabba ba 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 ba, ya la 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 la, ya syukara la 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 la, ya la 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 la. Ya Rabba ba 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 ba, ya la 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 la. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Rabba syukara la 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 la, ya Rabba ya la 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 la, ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Masyakara la la la, ya Rabba ya la 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 la, ya la 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 la. Haleluya Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang Tuhan, bukti kasih kami kepada-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita semua katakan bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, kesenangan hati-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku pegang perintah-Mu Tuhan, ku lakukan perintah-Mu Tuhan. Ku mau mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Ya Rabb syakara la 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 ya Rabb ya la 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 ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Ya Rabb syakara la 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 ya Rabb ya la 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 la.
Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Dan jika pada pagi hari ini kami datang Tuhan, itu semata-mata hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar firman-Mu itu boleh hidup, boleh berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Love His Word. Nah saudara, zaman sekarang ini orang lebih banyak menghabiskan waktu di depan HP, atau di depan gadget, ataupun di depan laptop. Entah apa yang mereka lakukan, mungkin mereka melihat sosial media, atau kalau anak muda mungkin main game, ataupun nonton film. Dan ketika kita melakukan itu semua, waktu berlalu begitu cepat, sehingga kita lupa dengan waktu. Nah, bagaimana ketika kita disuruh untuk membaca Alkitab? Bagaimana waktu-waktu yang kita habiskan di depan Alkitab? Apakah lebih lama dibanding dengan di depan gadget, atau sebaliknya? Memberi beberapa menit terasa sudah lebih dari cukup. Nah, itu sebabnya pagi ini kita akan melihat mengenai Love His Word di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-165. Nah, Mazmur 119 ayat 165 dikatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, damai sejahtera bagi orang-orang yang mengasihi hukum-Mu. Nah, apa yang dimaksud dengan mengasihi firman-Nya? Yang pertama adalah mengenai cinta. Nah, apa sih arti cinta? Nah, cinta yang di sini menggambarkan hubungan antara ayah dengan anak. Dan cinta ini berbicara tentang kasih manusia kepada Tuhan. Demikian pula sebaliknya, kasih Tuhan ditunjukkan kepada manusia sebaliknya. Sehingga Allah berkata kepada manusia, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, bukan kasih sembarangan. Kalau Allah sudah menyatakan demikian, apa yang menjadi respon kita? Yang pertama adalah mewujudkannya dengan tindakan. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita wujudkan dengan tindakan. Kalau dulu kita bangun pagi pegang HP, tapi ketika kita mengasihi firman-Nya, pagi hari bangun pegang HP, enggak apa-apa, tapi kita baca firman Tuhan. Dan lakukan dengan komitmen. Bukan hanya ketika ada masalah, bukan hanya ketika kita ingat. Tapi ketika kondisi kita fine-fine saja, tetap lakukan itu. Dan jangan berhenti hanya sampai membaca firman-Nya, tapi mencintai dan mencari Tuhan.
merenungkan firman-Nya dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, yang kedua adalah dengan tindakan, pengorbanan. Nah, pengorbanan ini kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus berani berkorban. Pengorbanan adalah next level daripada tindakan. Kalau selama ini kita mengutamakan apa yang kita kasih atau yang kita sukai, maka ketika kita katakan mengasihi firman-Nya, maka kita harus mencintai pribadi yang menulis firman-Nya. Berani memberi lebih untuk Yesus. Pengorbanan ini memang tidak mudah, tapi pengorbanan ini akan indah pada akhirnya. Ketika kita membaca Alkitab, bukan hanya kita asal baca. Pengorbanan itu adalah berani membayar harga. Jadi ketika kita membaca Alkitab, bukan asal baca atau kadang baca, kadang tidak. Tapi ketika kita mau next level, kita jadikan satu kebutuhan, satu kebiasaan, dan percayalah pengorbanan itu akan indah pada akhirnya. Terlebih jika kita mau taat mengerjakan firman-Nya, maka kita akan melihat Allah tidak tinggal diam, Allah akan memperhatikan umat-Nya yang mengasihi Dia. Miliki rasa haus dan lapar akan firman Allah, jangan lupakan ibadah dan doa bersama, walaupun sibuk tetap mencari firman-Nya. Nah, yang kedua adalah damai sejahtera. Terjemahan yang lain menyatakan bahwa damai sejahtera bagi orang yang mengasihi hukum-Mu. Ada satu statement yang sangat berharga dikatakan bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya bagi orang yang mengasihi atau mencintai firman-Nya. Di tengah kondisi dunia yang carut-marut saat ini, peperangan ada di mana-mana, dan kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Kelihatannya sulit untuk mewujudkan damai sejahtera. Apalagi ketika kita ada masalah, baik masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Ketika masalah itu muncul, rasanya damai sejahtera merupakan barang yang mahal untuk bisa kita dapatkan. Tapi percayalah, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita. Persoalannya apakah kita mau menerima atau tidak. Karena seringkali kita mengabaikan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera kadang ditulis dengan kata shalom, yang artinya adalah kedamaian, kemakmuran, kesehatan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Walaupun kita menerima shalom dalam hidup kita, tapi bukan berarti kita tidak ada masalah ataupun perselisihan. Tapi ketika masalah itu muncul, maka Tuhan memberikan firman-Nya agar kita menjadi kuat dan tetap tegar menghadapi masalah. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, maka di tengah masalah kita boleh tetap hidup di dalam damai sejahtera-Nya Tuhan. Nah, ini bisa diibaratkan dengan seperti seorang pengacara yang sedang membela kliennya. Apa yang ia sampaikan untuk bisa membela kliennya dan mendapatkan kemenangan harus berpegang pada hukum-hukum pidana perdata dan undang-undang yang ada. Tanpa berpegang pada hukum-hukum yang ada dan undang-undang yang ada, maka sulit bagi seorang pengacara untuk bisa membela kliennya dan mendapatkan suatu kemenangan. Nah, dalam hidup orang percaya, undang-undang kita adalah Alkitab. Ketika kita mengalami masalah, bagaimana bisa menang? Yaitu melibatkan Tuhan melalui perkataannya, melalui penghiburannya yang ada di dalam Alkitab. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui isi undang-undangnya Tuhan kalau kita tidak membaca Alkitab? Seharusnya kita mengerti bahwa di dalam firman Tuhan, Tuhan selalu memberikan penghiburan. Tuhan selalu memberikan motivasi untuk menang. Di dalam firman Tuhan ada penghiburan. Di dalam firman Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam firman-Nya ada cinta kasih-Nya Tuhan yang begitu besar bagi kita.
Itu sebabnya kita utamakan Tuhan dengan mencintai firman-Nya setiap hari dan setiap saat. Sehingga kita boleh senantiasa merasakan shalom di dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita fokuskan diri kita kepada Tuhan, kita menyembah Dia, agungkan Dia. Betapa kami mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Senangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mampukan setiap kami Tuhan lebih mengasihi-Mu. Haleluya. 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 Menyenangkan hati-Mu Tuhan, senangkan hati-Mu. Sembah dan puji hanya bagi-Mu. Allah yang aku syukur bagi-Mu. Haleluya. Mari alami Dia. Haleluya, haleluya. Hampiri hadirat-Nya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh,
senangkan Ku hati. renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pagi ini buat komitmen baru dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah tidak ada waktu lagi bagi Tuhan, atau kita sering tidak lagi mencintai dan mengasihi Dia. Tuhan, kami mau komitmen kembali kepada Engkau Tuhan, lebih mengasihi Engkau dalam segala hal. Biar Tuhan yang menuntun setiap umat pagi ini. Kami boleh merasakan damai sejahtera itu ada dalam hidup kami. Ketika kami semakin mengasihi Engkau, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Bagi setiap pendengar yang ada di rumah pagi ini, Tuhan, Engkau tahu betapa mereka mengasihi Engkau. Nyatakan kuat kuasa-Mu, nyatakan damai sejahtera-Mu, penghiburan-Mu, kasih-Mu lebih lagi dalam hidup mereka. Kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan baru, Engkau sumber pengharapan kami. Biar kami terus bergantung kepada Engkau. Melalui setiap firman-Mu, melalui persekutuan dengan Engkau, kami boleh merasakan hadirat-Mu menyertai dan memimpin kami sepanjang hidup kami. Amin. Untuk mereka yang akan beraktivitas, sertai mereka. Tuntun mereka, proteksi setiap apa yang sedang mereka lakukan hari ini dan seterusnya. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.